Oke, seperti yang Anda lihat di sini, di monitor bahwa mata kuliah kita adalah mata kuliah pemasaran jasa. Sumber bacanya Philip Kotler, Marketing Management, dan Lovelock, Service Marketing. Karena ini pertemuan kedua, berarti saya anggap sudah ada lah ya bayangan mengenai apa yang dimaksud dengan pemasaran jasa. Tapi bukan berarti kita bisa ini di bandara, oke. Bukan berarti kita lepas dari materi sebelumnya. Maka materi hari ini itu ada hubungannya dengan materi minggu lalu. Saya akan mengulas kembali ya materi-materi yang sudah pernah kita pelajari minggu lalu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa bagian yang kita bahas di slide ini ya, di materi hari ini. Yang pertama sebenarnya definition and classified of service. Nah, ini materi pertama dan kedua ini sudah pernah saya bawakan materi minggu lalu, tetapi tetap saya kembali review untuk mengingatkan kepada Anda mengenai konsep dasar dari manajemen pemasaran jasa. Kemudian nanti di materi selanjutnya, hari ini kita akan lihat 3P tambahan dalam marketing mix di pemasaran jasa. Seperti Anda ketahui di mata kuliah manajemen pemasaran, itu kita mengenal ada 4P, produk, price, kemudian place, dan distribution, promotion di manajemen pemasaran. Nah, untuk pemasaran jasa itu kita mengenal 3P tambahan, yaitu people, process, dan physical evidence. Kemudian di materi kita hari ini juga akan melihat sifat dasar atau alamiah dari jasa, dan yang keempat jenis-jenis pemasaran dalam jasa industri jasa. Nah, kalau serval ini kita akan lihat apakah memungkinkan kita bahas atau nanti pertemuan selanjutnya. Jelas ini memberikan kita gambaran mengenai apa yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Ya, saya akan langsung. Nah, ini kan sudah dibahas minggu lalu. Ya, tapi saya tetap memberikan kepada Anda merefresh ya materi yang minggu lalu bahwa jasa itu kegiatan yang memiliki unsur ketakberwujudan atau intangible. Kemudian melibatkan interaksi konsumen dengan properti, tapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Ini ciri khas jasa, bahwa sifatnya intangible, kemudian ada proses interaksi atau hubungan secara langsung dengan konsumen. Kemudian juga sifat selanjutnya tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Artinya kita betul-betul hanya menempatkan ya produk yang sudah ada, tetapi kita tidak memiliki kepemilikan dari produk tersebut. Saya sudah bahas minggu lalu ya. Kemudian menurut saya Hamel dan Biner, jasa adalah kegiatan aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan merupakan produk fisik. Umumnya atau konstruksi, umumnya dikonsumsi sekaligus pada saat diproduksi. Nah, ini kan yang menjadi ciri khasnya juga jasa. Kalau barang itu jarak antara proses produksi dan konsumsi memiliki tenggang waktu yang lama ya. Jadi kita tidak langsung beli atau jual saat itu, tapi ada proses selanjutnya nanti baru masuk ke tahap konsumsi. Kalau jasa saat itu juga diproduksi, saat itu juga harus dikonsumsi. Kemudian berikan nilai tambah. Ya, ini yang sifat intangible tadi ini kan. Ya, contohnya perasaan nyaman, perasaan terhibur, ketepatan waktu ya, lebih mudah,
kemudian sehat, yang pada dasarnya tidak berwujud. Nah, ini slide yang menggambarkan sifat khas dari jasa. Nah, kalau digambarkan ya, sifat-sifat yang ada tadi dalam definisi itu bisa Anda lihat. Ciri khasnya pertama intangible. Intangible. Ini tidak ada transfer kepemilikan. Ya, beda kalau barang ya. Kalau barang Anda konsumsi berarti harus dibeli. Ketika dibeli itu berarti itu sudah menjadi hak apa namanya? Hak kepemilikan, itu sudah milik Anda. Tapi kalau apa jasa, ya kita hanya menggunakan, kalaupun menggunakan sebuah barang, tapi itu hanya menjadi alat saja bagi kita untuk kita pakai, tetapi tidak ada hak milik di situ. Kemudian yang kedua, tidak ada bukan produk fisik ya. Jadi kalaupun produk fisik itu ada, itu hanya menjadi penunjang saja dari jasa yang kita dapatkan atau produk, tapi bukan itu produk yang menjadi produk inti dari perusahaan jasa. Hanya menjadi penunjang atau supporting bagi kegiatan jasa yang dilakukan. Kemudian karakteristik selanjutnya dikonsumsi pada saat bersamaan diproduksi. Ya, saya kira jelas ya, kalau kita seperti ini contohnya, kita makan di restoran. Itu kan, ini kan kegiatan konsumsi ini ketika makanannya sudah ada di meja. Nah, ini kan dibuat saat itu juga kan, dibuat oleh koki di dapur. Nah, jadi ini bersamaan ini dibuat, kemudian langsung dikonsumsi saat itu juga. Contoh lain ya meja operasi ya, ini sudah pasti. Jadi saya kira itu untuk menggambarkan jasa. Kemudian ya sekarang kita lihat kelompok jasa, penggolongan jasa atau klasifikasi jasa. Yang pertama berdasarkan faktor produksi. Ya, people based dan equipment based. Jadi ada dua ya, ada perbedaannya kalau bisa dilihat di sini. Contohnya salon. Salon itu yang menjadi faktor produksi utamanya yang digunakan itu adalah si tukang, kalau kalau di salon yang potong rambut ya, tukang potong rambutnya itu yang menjadi base dari jasa salon. Keahliannya si tukang cukurnya ya yang menjadi base faktor produksi dasar yang ada di jasa salon tersebut. Nah, kemudian contoh untuk membedakannya dengan equipment base. Kalau equipment base itu jasa yang dilakukan itu yang menjadi faktor produksi utamanya itu adalah perlengkapan atau equipment. Jadi contohnya service center elektronik. Ya, jadi ya tinggal bagaimana si tukang servisnya ini menggunakan peralatan atau supporting yang ada ya untuk memberikan jasa servis kepada pelanggannya. Nah, kalau misalnya ada komponen atau onderdil yang bermasalah kan diganti. Ya, tinggal bagaimana cara si tukang servis itu melakukan proses penggantian kan. Nah, berarti itu equipment base. Jadi saya kira itu untuk klasifikasi pertama. Bisa kita lihat dari beberapa faktor produksi, money, material, metode, mesin, mana yang paling menonjol pada saat jasa tersebut disajikan. Jadi bisa Anda lihat, kalau fokus penekanannya pada orangnya, berarti people based ya. Kalau penekanan utamanya ada pada perlengkapannya, peralatannya, berarti
base-nya adalah equipment. Oke, kemudian berdasarkan kehadiran konsumen. Jadi kita juga bisa lihat mengelompokkan jasa berdasarkan tingkat kebutuhan atas hadirnya konsumen di situ, di jasa tersebut. Kalau salon sudah pasti ya, mulai dari proses awal sampai akhir, konsumennya harus ada di situ. Ya, kan tidak ada gunting rambut online kan? Harus ada, mulai dari awal sampai selesai prosesnya. Nah, tapi ada juga proses jasa yang tidak terlalu membutuhkan kehadiran konsumen pada saat proses produksi dan proses-proses selanjutnya. Misalnya jasa pengiriman. Ya, kalau Anda mengirim barang, ya, atau sebaliknya Anda adalah konsumen. Misalnya beli barang di online shop. Nah, itu kita ini tidak perlu ada dari proses pengiriman tersebut. Ya. Kita tinggal tunggu barangnya. Ya. Nanti kita hadir pada saat barang tersebut datang. Itu pun tidak mesti kita di situ yang menerima. Kita bisa saja orang lain. Yang penting kita sudah konfirmasi, sudah dikonfirmasi bahwa ada apa, bisa saja orang lain menerima paket kita. Ya, jadi kita kan tidak perlu ada di situ. Nah, itu contoh sebuah jasa yang tidak terlalu menuntut kehadiran konsumen di setiap prosesnya. Beda tadi seperti yang saya katakan. Ada juga jenis jasa yang itu dituntut kehadiran konsumen di situ dari awal sampai akhir. Apalagi kalau contohnya dokter gigi ya. Nah, kita ke apa dokter gigi itu kamu harus ada di situ dari awal sampai akhir. Ya, kecuali mungkin sudah proses perawatan selanjutnya, tinggal kasih resep, Anda tebus sendiri, tidak perlu Anda ke dokter gigi. Jadi itu perbedaan atau pengelompokan yang bisa dilihat dari client presence, ya, kehadiran konsumen. Kemudian jasa bisa diklasifikasikan juga berdasarkan jenis konsumennya. Jadi ada dua. Yang pertama pribadi. Pribadi ini adalah konsumsi yang motifnya adalah penggunaan pribadi atau penggunaan untuk diri sendiri. Jadi tidak ada proses selanjutnya Anda beli, Anda gunakan jasa tersebut ya untuk kepentingan diri Anda sendiri. Itu namanya konsumen pribadi. Kita ke suatu tempat jasa, itu kita menggunakan untuk diri kita sendiri, berarti itu adalah konsumen pribadi namanya. Ada juga konsumen berdasarkan bisnis. Nah, perbedaan utamanya ada dua. Yang pertama motifnya. Kalau motif konsumen bisnis itu dalam hal menggunakan jasa adalah untuk dipakai atau menjadi penunjang bagi kegiatan bisnis selanjutnya, ya, bagi lembaga tersebut. Itu bedanya, atau organisasi tersebut. Perbedaan kedua adalah apa tadi? Motifnya ya. Motifnya adalah biasanya untuk profit. Jadi pembelian jasa, produk jasa itu digunakan untuk meningkatkan potensi laba yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya klasifikasi berdasarkan tujuan perusahaan, komersil dan non komersil. Ya, saya kira ini juga kalau perusahaan itu kan lembaga atau organisasi pengguna jasa itu ada dua, tujuan komersil atau non komersil. Kalau komersil ya perusahaan yang motifnya profit. Kalau non komersil ya katakanlah seperti instansi pemerintah. Ya.
atau lembaga-lembaga non-profit lainnya, LSM dan yayasan dan sebagainya, itu non-komersil. Nah, sampai di slide ketiga ini saya persilahkan kalau ada hal yang ditanyakan sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Tidak ada? Oke, selanjut. Nah, dari klasifikasi tadi kita sudah bisa lihat sekarang bagaimana komposisi antara barang dan jasa dalam sebuah produk. Jadi yang dimaksud dengan komposisi antara barang dan jasa dalam sebuah produk itu apakah proses bisnis jasa itu melibatkan barang sebagai penunjang atau tidak ya? Ada yang banyak menggunakan barang sebagai penunjang usaha jasanya. Ada juga yang mix menggunakan barang dan sekaligus menggunakan jasa. Yang mungkin proporsinya hampir sama. Ada juga yang betul-betul hanya full jasa, tidak menggunakan barang dengan sekecil mungkin komposisinya. Coba kita lihat pembagiannya. Nah, ini yang pertama, pure tangible good. Nah, ini jasa tapi banyak menggunakan barang sebagai produk utama. Kemudian yang kedua, tangible good with accompanying service. Barang yang konkret atau yang bisa dilihat nyata, ya, tapi juga ada service jasa yang melengkapi atau menyertai tangible good tersebut. Misalnya kita beli kendaraan, nah itu biasanya juga kita sudah pakai dengan servisnya. Kendaraannya mau diservis rutin atau servis berkala atau ketika kendaraannya mengalami kerusakan. Nah, itu sudah contoh tangible good with accompanying service. Kalau Anda beli kendaraan, ya kalau tidak ada jasa-jasa lainnya berarti itu pure tangible good. Ya, misalnya pokoknya kita bayar saja, kemudian kita tunggu kendaraannya datang, kita bawa kendaraannya pulang, ya berarti pure tangible good. Hybrid, ya kalau hybrid ini memadukan antara tangible good dengan jasa pelengkap lainnya. Ya, cuma kalau hybrid ya sifatnya sangat simultan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya bisa saja misalnya tadi kita membeli mobil, ya. Kemudian kalau kita bayar cash sih tidak masalah ya, bayar cash pulang, bawa mobilnya pulang ke rumah. Tapi kalau ternyata uang kita bawa itu tidak cukup, berarti ada proses jasa yang bisa memberikan solusi untuk itu. Misalnya di situ masuk jasa pembiayaan. Ya, jadi itu hybrid ya, situasional atau konvensional. Kalau misalnya memang dibutuhkan jasa pelengkap, maka kita bisa menggunakan jasa pelengkap untuk produk yang sudah ada. Nah, kan akhirnya ya kita tetap bisa membawa pulang kendaraan tersebut, tetapi lewat jasa pembiayaan, di kredit maksudnya. Itu hybrid namanya. Tapi kan tidak berlaku untuk semua orang. Kalau tadi pembelian yang tunai, tidak perlu menggunakan jasa pembiayaan. Beli, pulang, bawa mobil, ambil kunci. Kalau ada jenis kendaraan yang tersedia ya, sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, misalnya warna apalah gitu.
Tapi kalau tidak kan tetap kita harus indent. Yang jelas, kalau tidak perlu ada jasa selanjutnya, nah itu tidak, perusahaan jasa tidak menggunakan jasa penunjang lainnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu hybrid. Kemudian yang keempat, major service with accompanying minor goods and service. Ya, ini juga dimix antara penggunaan barang dan jasa. Jadi cuma penekanannya kalau dilihat porsinya lebih banyak ke jasa. Barang atau perlengkapan lain itu hanya menjadi penunjang. Misalnya Anda ke bank, itu major service with accompanying minor goods. Itu bisa dilihat. Jasa intinya itu kan, bisnis intinya itu adalah misalnya kita membuka rekening lah ya. Rekening itu sih yang paling panjang antriannya biasa. Major service-nya adalah kita mau buka rekening di bank. Ya, kita pulang sudah ada bukunya, kita sudah punya nomor rekening. Kan itu anunya. Major service-nya itu. Tapi apakah butuh goods atau barang untuk menunjang tadi servis itu, servis pembukaan rekening? Ya sudah pastilah ya. Kalau Anda masuk di bank itu mulai dari awal Anda masuk, ada gedungnya, mau antri, duduk di ruang yang nyaman, pakai AC. Apa layout ininya juga membuat mata menjadi sejuk. Kemudian sampai kita mau mengisi juga biasanya dibantu oleh petugasnya. Nah itu sudah memperlihatkan bahwa itulah penunjangnya tadi itu, menggunakan barang-barang juga untuk menunjang major service-nya, yaitu pembukaan rekening di bank. Itu contoh dari yang keempat ini. Oke, kemudian pure service. Nah, kali ini kebalikan dari yang paling atas ini, tangible goods. Ini jasa murni, pure service. Saya betul-betul pelayanan yang mengandalkan kemampuan atau keterampilan atau skill individunya. Misalnya konsultan, ya. Konsultan kan yang betul-betul yang dia keluarkan itu adalah idenya saja, ide, ya pemikiran. Kemudian apa solusi dari setiap masalah yang dihadapi? Apakah konsultan bisnis, konsultan kesehatan, ya, ada juga konsultan perkawinan, pokoknya banyak lah sekarang jasa-jasa konsultan. Nah itu tanpa ketemu pun sebenarnya itu bisa memungkinkan dia menggunakan jasanya. Ya, pakai HP, telepon itu sudah bisa itu. Nah, itu contoh pure service. Jadi saya kira demikian untuk klasifikasi ini. Ya, kemudian bagaimana keterkaitan antara barang dan jasa, dan bagaimana porsi atau proporsi penggunaan barang dan jasa dalam hal manajemen pemasaran jasa. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sampai di slide ini saya berikan pertanyaan untuk memberikan kesempatan untuk kepada saudara untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Kalau tidak, dilanjut. Nah, kita kembali mengulas beberapa sifat-sifat alamiah dari jasa ya, the nature of service. Kita merangkum, menyimpulkan dari dua pertemuan kita sebenarnya apa yang menjadi sifat atau karakteristik dari perusahaan jasa. Pertama tadi intangible, ya, kemudian inseparability, tidak bisa dipisahkan. Konsumen dan konsumen itu sama-sama, mulai dari saat
produksi sampai konsumsi. Ya, malah jadi perusahaan memproduksi berdasarkan apa yang konsumen minta atau inginkan. Kalau kita ke warung makan kan seperti itu, atau kita ke minum kopi kan beri penawaran mau latte, mau kopi hitam, kopi susu, kopi coklat. Nah itu berarti si kopi ini dalam membuatnya nanti itu harus menyesuaikan dengan apa yang kita minta atau yang kita inginkan. Ditanya lagi susunya banyak atau sedikit. Kan ada tidak semua orang juga suka minum kopi susu kalau terlalu banyak susunya ya. Nah, maka kita mengatakan sedikit saja. Nah itulah koki itu sebagai produsen dia membuat itu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bikin nasi goreng mau pedis atau tidak. Ya, kalau kita mau pedis berarti nanti dia tambahkan banyak sambal supaya sesuai dengan seleranya si konsumen. Ya, itu namanya co-producer. Konsumen dilibatkan dalam proses produksi. Variability. Ya, variability ini jadi sifat produk yang dihasilkan, outputnya itu bisa bervariasi atau berbeda-beda. Ya. Contoh tadi tukang cukur. Meskipun kita satu model, tapi belum tentu nanti persis sama itu si A, si B, si C, si D. Ketika keluar sama persis model rambutnya, ya pasti ada beda-bedanya sedikit. Jadi itu namanya variability ya. Nah, kalau produk barang itu terstandar, harus sama ukurannya, warnanya, kemudian dimensinya dan sebagainya. Sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan. Yang keempat dari usability. Ya, ini juga sifat selanjutnya itu bahwasanya tidak ada persediaan di sini. Ya, harus habis saat itu juga. Harus tuntas saat itu juga. Kalau barang kan bisa disimpan di gudang ya, atau disalurkan ke tempat lainnya nanti kemudian baru sampai ke konsumen. Tetapi kalau jasa ya itu tidak ada persediaan di situ karena harus tuntas saat itu, harus habis saat itu juga. Dan terakhir, masih ada waktu ya. Dari terakhir, 3 additional P. Ya, kalau tadi saya sudah katakan, kalau di Kotler itu mengatakan product, price, place, promotion. Ya. Itu biasanya untuk barang ya. Kalau jasa itu ada 3 P selanjutnya yang diperhatikan dalam marketing mix-nya, yaitu people, ya karena itu tadi karena proses interaksi antara konsumen dan perusahaan itu sangat intens ya, sangat besar, sehingga kemampuan people-nya itu sangat diperhatikan dalam melakukan strategi marketing mix di perusahaan jasa. Kemudian proses, ya. Karena tadi sifat dari proses di dalam jasa itu mulai dari awal sampai akhir ada keterlibatannya si konsumen dan harus tuntas saat itu juga, maka ini juga menjadi penekanan pada strategi marketing mix proses. Yang terakhir physical evidence. Nah, kembali lagi sifat dari perusahaan jasa itu kan ada kehadirannya si konsumen di situ dalam mulai dari proses awal produksi sampai mereka melakukan proses konsumsi. Sehingga aspek pembuktian fisik itu perlu. Jadi misalnya kita ke bank itu kan pertama kita yakin bahwa kita bisa mempercayai satu bank, lihat dulu kan nggak ada orang lihat dulu gedungnya besar mewah ya, masuk di dalam juga suasananya menyenangkan ya. Nah itu bisa membuat orang tertarik untuk menjadi nasabah di satu bank. Nah, maka physical evidence itu sangat penting di perusahaan jasa. Apalagi kalau hotel mengaku bintang 5 ya tidak mungkin kalau tidak lengkap juga dengan fasilitas dan physical evidence-nya. Itu sudah pasti ya seperti itu. Nah, saya kira itu dalam perusahaan jasa itu ada 3 tadi ya, tambahan di marketing mix-nya. People, proses, dan physical
evidence. Saya kira demikian yang saya bisa jelaskan. Untuk selanjutnya saya akan tutup dulu Zoom ini, kemudian saya kirim lagi link berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.